wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101211085. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang Ma'rifatul Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Ma'rifatul Rasul bagian yang pertama adalah hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Untuk yang pertama ada al-insan, adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri dari 3 kategori. Untuk yang pertama ada al-insan, yang kedua al-bashar, dan yang terakhir adalah Bani Adam. Dan untuk yang nomor 2 adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Adapun dalam fitrah, untuk yang pertama ada wujudul kholik atau kewujudan pencipta merupakan suatu dengan tak dapat diingkari. Untuk yang kedua ada ibadatul kholik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Untuk yang ketiga adalah hayatul munadomah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Dan untuk yang poin nomor 3 ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Yang pertama ada ma'rifatul kholik, yang kedua ada mihajul hayah. Untuk poin yang terakhir adalah ibadatul sohi. Ibadah sohi adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikut dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Untuk Ma'rifatul Rasul bagian yang kedua adalah ta'riful Rasul atau pengertian ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berarti dari kata Rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk inisiatif dari kata Rosala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada 2 kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Dan untuk yang kedua adalah qudwatu filat bikir risalah atau menjadi qudwah. Namun, tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena Rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri khusus diantaranya. Untuk yang pertama, memiliki asifatul asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat asidik, amanah, tablik, dan patonah. Sifat ini layak dimiliki setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah. Untuk yang kedua, memiliki al-mu'jizat, yakni perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah. Untuk yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Untuk yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan untuk yang terakhir, adanya at-tamarot atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. Ma'rifatul Rasul bagian yang ketiga adalah makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Untuk yang pertama, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dapat disimpulkan bahwa Rasul dan kita sama-sama sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul juga dapat kita laksanakan dengan baik. Yang membedakan adalah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Adapun poin yang pertama adalah insan atau manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya. Dengan peranan ini menjadikan manusia lebih sempurna dan dapat mengikutinya dengan baik di setiap amalan dan aharannya.
Untuk yang kedua adalah nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Untuk yang ketiga adalah fisik. Fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat, badannya yang kuat dan tingginya yang sedang. Untuk yang keempat adalah sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat dalam sirah nabawiyah yang dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita. Untuk poin yang kedua adalah as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi berarti syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan pula sebagai teladan dan ikutan. Adapun poin yang pertama adalah fiqhul ahkam. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah sempurna sangat diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Untuk poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul. Rasulullah selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Untuk poin yang pertama adalah tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Untuk yang kedua, adaul amanah atau menunaikan amanah. Untuk yang ketiga, imamatul umat atau pemimpin umat. Dan yang terakhir adalah dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Ma'rifatul Rasul bagian yang keempat adalah sifat-sifat Rasul. Untuk sifat-sifat Rasul, untuk yang pertama adalah al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasul adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat atau jin, akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya yang memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Untuk yang kedua adalah al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Untuk yang ketiga adalah as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Untuk yang keempat adalah al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan karena ia bertugas memimpin umat manusia. Untuk yang kelima adalah al-amanah atau terpercaya. Yang keenam adalah at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghah risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Dan untuk yang terakhir adalah al-iltijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Dan untuk kesimpulannya, bahwa Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.